Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rani Anissa Febriana, NPM 2121010112. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum perdata internasional dari bab 1 sampai bab 5. Bab 1. Pengertian dan ruang lingkup. Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Adapun sumber hukum perdata internasional menurut Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1 adalah 1. Perjanjian internasional. 2. Kebiasaan internasional. 3. Asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. 4. Putusan-putusan pengadilan dan pendapat para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara. 5. Putusan-putusan organisasi internasional. Bab 2. Titik-titik pertalian sebagai penentu persoalan hukum perdata internasional. A. Istilah dan pengertian. Menurut Sudargo Gautama, titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sistem hukum. B. Macam-macam titik pertalian. Yang pertama, titik pertalian primer adalah faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menciptakan bahwa suatu hubungan menjadi hubungan hukum perdata internasional. Yang kedua, titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang akan berlaku atau harus digunakan dalam suatu hubungan hukum perdata internasional. Bab 3. Status personal dan azas-azas dalam penetapan kewarganegaraan dan domisili. A. Pengertian status personal adalah keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Status personal ini berbeda antara negara satu dengan negara lainnya dan umumnya ditentukan oleh hukum negara yang bersangkutan. B. Ruang lingkup status personal. Yang pertama, konsepsi luas. Yang kedua, konsepsi yang agak sempit. Yang ketiga, konsepsi yang lebih sempit. C. Cara menentukan status personal. Yang pertama yaitu asas nasionalitas atau kewarganegaraan. Yang kedua, asas teritorialitas atau domisili. D. Azas-azas penentuan kewarganegaraan. 1. Cara-cara menentukan kewarganegaraan. 2. Cara-cara mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia. Bab 4 yaitu kualifikasi. A. Istilah dan pengertian kualifikasi. Kualifikasi hukum adalah pengelompokan seluruh kaidah hukum ke dalam kategori hukum tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kualifikasi fakta adalah kegiatan pengumpulan sekumpulan fakta dari suatu peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa atau masalah hukum. B. Macam-macam kualifikasi. Yang pertama yaitu kualifikasi menurut lex fori, menurut hukum hakim. Yang kedua, kualifikasi menurut lex causa, yaitu hukum dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum perdata internasional yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu kualifikasi secara otonom. Yang keempat yaitu kualifikasi bertahap atau primer dan sekunder. Bab 5 yaitu penunjukan kembali atau renvoi. A. Pengantar dan istilah. Timbulnya masalah renvoi karena adanya aneka warna sistem hukum perdata internasional, di mana kita mengetahui bahwa tiap-tiap negara di dunia memiliki sistem hukum perdata internasional masing-masing. Sehingga dengan demikian tidak ada keseragaman cara-cara menyelesaikan hukum perdata internasional. Misalnya dalam menentukan status personel tersebut ditentukan menurut prinsip nasionalitas atau prinsip domisili. Berhubungan dengan adanya dua sistem yang berbeda ini, maka timbullah masalah renvoi. Adapun istilah-istilah renvoi bermacam-macam di Indonesia, kita mengartikannya sebagai penunjukan kembali. Baik, sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.